Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan membahas tentang MSDS etanol. Kelompok 2 terdiri dari Anton Tebagosatrio, Dwi Lustiana, Siva Putri Zahra, Hanif Diana, dan Nur Fatimah. Kami dari kelas Bio 2A dengan dosen pengampu yaitu Bapak Fajr Falah Emling. Pada lembar data keselamatan bahan, menurut Peraturan UE Nomor 1907/2006, etanol absolut AR Revisi 01, Revisi tanggal 16/05/2017, Nomor MSDS 080. Bagian 1. Identitas bahan dan perusahaan. 1.1. Mengidentifikasi produk. Nama produk yaitu etanol absolut AR, sinonim etil alkohol, spirit of wine, etil hidrat, etil hidroksida, dan metil karbinol. Nomor CAS 64-17-5, kode HS 2207-1000, kode produk A-1035, merek Smart Lab. Penggunaan yang teridentifikasi yaitu reagen untuk dianalisis dan produksi bahan kimia. Rincian penyuplai, lembar data keselamatan. Nama perusahaan PT Smart Lab Indonesia, alamat Taman Tekno Bangun Multiguna, Blok M, Strip 36, BSD Sektor 11 Serpong, Tangerang, Indonesia. Website www.smartlab.co.id, email sales@smartlab.co.id. Untuk informasi terdapat nomor telepon dan fax dan nomor telepon darurat. Bagian 2, identifikasi bahaya. Klasifikasi bahan atau campuran. Klasifikasi menurut Peraturan EC Nomor 1277/2008. Cairan tersebut mudah terbakar dengan kategori 2 H225 dan menyebabkan iritasi mata kategori 2 H319. Elemen label yaitu mempunyai kata sinyal bahaya, pernyataan bahaya, cairan dan uap amat mudah menyala dan menyebabkan iritasi mata yang serius. Pernyataan kehati-hatian untuk pencegahan, jauhkan dari panas atau percikan atau api terbuka atau permukaan yang panas, dilarang merokok, tanam atau bon wadah dan peralatan penerima. Respons, jika terkena mata, bilas dengan seksama dengan air untuk beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah melakukannya. Lanjutkan membilas. Penyimpanan untuk bahan ini, simpan di tempat berventilasi baik, jaga wadah tertutup kedap atau rapat. Bagian 4. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Saran umum, konsultasikan dengan dokter, tunjukkan lembar data keselamatan ini ke dokter. Jika dihirup, pindah orang ke udara segar. Jika tidak bernapas, berikan pernapasan buatan, konsultasikan ke dokter. Dalam kasus kontak dengan kulit, tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi, bilaslah kulit dengan air atau pancuran air yang banyak, hubungi dokter jika terjadi iritasi. Dalam kasus kontak pada mata, bilas dengan air yang banyak selama 15 menit, angkat kelopak mata bagian atas dan bawah sesekali, segera dapatkan bantuan medis atau periksakan ke dokter mata. Jika tertelan, segera beri korban minum air putih sebanyak 2 gelas. Periksakan ke dokter. Kumpulan gejala atau efek terpenting, baik akut maupun tertunda. Gejala yang berhubungan dengan penggunaan. Hal berikut ini berlaku untuk alipatik alkohol. Secara umum, efek jika produk tidak ditangani dan digunakan dengan tepat, iritasi mukosa. Setelah terserap dan jumlah banyak, narkosis, efek iritan, paralisa pernapasan, pening, narkosis, inebriation, euforia, mual, muntah. Indikasi pertolongan medis pertama dan perawatan khusus yang diperlukan tidak tersedia informasi. Bagian 5. Tindakan penanggulangan kebakaran. 1. Media pemadaman api. Media pemadaman yang sesuai. Air, busa, serbuk kering, karbon dioksida, atau CO2. Media pemadaman yang tidak sesuai. Untuk bahan atau campuran ini, tidak ada batasan agen pemadam yang diberikan. Sekitar kebakaran. Dinginkan ke wadah atau tangki dengan semprotan air. 2. Bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran. Mudah menyala, perhatikan arus api yang meluncur balik, membentuk campuran yang dapat meledak dengan udara pada suhu kamar, uap lebih berat daripada udara, dan bisa merebak di atas lantai. Perkembangan gas atau uap menyala yang berbahaya mungkin terjadi dalam kejadian kebakaran. 3. Saran bagi petugas pemadam kebakaran. Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran, jangan berada di zona berbahaya tanpa peralatan pelindung pernapasan. Untuk menghindari kontak dengan kulit, jaga jarak aman dan gunakan pakaian pelindung yang sesuai. Pakai alat bantu pernapasan SCBA. 4. Informasi lebih lanjut. Pindahkan wadah dari zona berbahaya dan dinginkan dengan air. Cegah air pemadam kebakaran mengkontaminasi air permukaan atau sistem air tarik. Bagian 6. Tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran. 1. Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung, dan prosedur tanggap darurat. Tindakan umum. Gunakan alat pelindung diri. Nasihat untuk personel non-darurat. Jangan menghirup uap-uap, aerosol, hindari kontak dengan bahan, pastikan ventilasi memadai, jauhkan dari panas dan sumber api. Evakuasi dari daerah berbahaya,
Amati prosedur darurat, hubungi ahli. Saran bagi responden darurat, melengkapi dengan alat pelindung yang tepat. Lihat bagian 8. Lembar data keselamatan bahan menurut peraturan UI No. 1907/2006, etanol absolut IR. 2. Tindakan pencegahan lingkungan. Mencegah kebocoran lebih lanjut atau tumpahan jika aman untuk melakukannya. Jangan biarkan produk masuk ke saluran pembuangan, resiko ledakan. 3. Metode dan bahan untuk penyimpanan dan pembersihan. Tutup saliran, kumpulkan, ikat, dan pompa keluar tumpahan. Amati kemungkinan pembatasan bahan, lihat bagian 7 dan 10. Ambil dengan bahan penyerap cairan, misal Chemisorb, teruskan ke pembuangan, bersihkan area yang terkena. 4. Rujukan ke bagian lainnya. Indikasi mengenai pengolahan limbah atau pembuangan, lihat bagian 13. Bagian 9. Sifat-sifat fisika dan kimia. 1. Informasi tentang sifat fisika dan kimia. Bentuk, cair, warna tidak berwarna, bau seperti alkohol, ambang bau 0,1 sampai 5058,5 ppm. Lembar data keselamatan bahan. Etanol absolut AR. pH 7,0, titik lebur, minus 114,5 derajat Celcius, titik didih atau rentang didih 78,3 derajat Celcius, titik nyala 12 derajat Celcius, laju penguapan tidak tersedia informasi, flamabilitas atau padatan gas tidak tersedia informasi, terendah batas ledakan 3,1 derajat, tertinggi batas ledakan 27,7%, tekanan uap 59 HPA, kerapatan densitas uap relatif 1,6, densitas 0,790 sampai 0,793 gram per cm kubik. Kerapatan densitas relatif tidak tersedia informasi, kelarutan dalam air pada 20 derajat Celcius. Koefisien patrisi N-oktanol atau air, log POW min 0,31. Suhu dapat membakar sendiri, tidak tersedia informasi. Suhu penguraian dapat didistilasi dalam kondisi tidak terurai pada tekanan normal. Viskositas dinamis 1,2 MPAS. Sifat peledak tidak diklasifikasikan sebagai mudah meledak. Sifat oksidator tidak ada. 2. Data lain. Suhu menyala 425 derajat Celcius. Konduktivitas lebih kecil dari 1 μs per cm. Bagian 11. Informasi toksikologi. Informasi tentang efek toksikologis. Toksisitas oral akut. LD 50 tikus 10,470 mg per kg. Pedoman tes OECD 401. Tanda-tanda mual dan muntah. Toksisitas inhalasi akut. LC 50 tikus 124,7 mg per L. 4H uap. Pedoman tes OECD 403. Tanda-tanda iritasi mukosa ringan penyerapan. Toksisitas kulit akut. Informasi ini tidak tersedia. Iritasi kulit kelinci. Hasil tidak menyebabkan iritasi kulit. Pedoman tes OECD 404. Pendedahan berulang kali atau berkepanjangan dapat menyebabkan iritasi kulit dan dermatitis akibat sifat produk yang bisa menghilangkan lemak. Iritasi mata kelinci. Hasil iritasi mata. Pedoman tes OECD 405 menyebabkan iritasi mata yang serius. Sensitisasi. Uji kesensitifan atau Magnusson and Crickman. Hasil negatif. Mutagenesitas pada sel nutfah, genotoksisitas dalam tabung percobaan, tes Ames, Salmonella typhimurium, hasil negatif. Metode. Pedoman tes OECD 471. Uji mutasi gen sel mamalia in vitro, mouse lymphoma tes. Bagian 16. Informasi lain. Teks pernyataan H penuh mengacu pada bagian 2 dan 3. H225 cairan dan uap amat mudah menyala. H319 menyebabkan iritasi mata yang serius. Nasihat pelatihan menyediakan informasi, instruksi dan pelatihan yang memadai bagi operator. Lembar data keselamatan bahan. Etanol absolut AR. HMIS dalam kurung USA. Bahaya kesehatan 2, bahaya kebakaran 3, reaktivitas 0, perlindungan pribadi H. National Fire Protection Association dalam kurung USA. Kesehatan 2, mudah terbakar 3, reaktivitas 0, bahaya spesifik. Tanggal terbit .2 16/05/2017. Tanggal revisi 01.2 16/05/2017. Edisi pengganti dari .2 12/01/2013. Alasan perubahan yaitu perhatikan secara menyeluruh. Informasi lebih lanjut. Informasi di atas diyakini benar tetapi tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah inklusif dan harus hanya digunakan sebagai panduan. Informasi dalam dokumen ini didasarkan pada pengetahuan terkini kami dan berlaku untuk produk yang berkaitan dengan tindakan pencegahan dan keselamatan. Itu tidak mewakili menjamin sifat dari produk PT Smart Lab Indonesia dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan akibat penanganan atau dari kontak dengan produk di atas, dan strip atau sisi sebaliknya dari faktor atau slip termasan untuk syarat dan ketentuan penjualan tambahan.